Hampir 2 bulan wajah Tukul tak menghiasi layar kaca. Pasca mengalami pendarahan otak hingga harus dilarikan ke rumah sakit, kesehatan Tukul memang belum pulih 100%. Namun demikian, dari hari ke hari kondisi sang komedian semakin menunjukkan perkembangan baik. Tukul yang sempat sulit menggerakkan anggota tubuh, bahkan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, kini mulai bisa melakukan aktivitas ringan walau di rumah saja. Membaiknya kondisi Tukul lantas disambut bahagia oleh Maria Vania dan Vega Darwanti. Dua wanita cantik yang sempat diisukan sebagai sosok spesial di hati Tukul itu bahkan mengaku tak sabar ingin bertemu sang komedian. Tak bisa dipungkiri, Maria Vania dan Vega benar-benar merindukan sosok Tukul yang penuh keceriaan. Bertahun-tahun terlibat kerjasama sebagai host dan co-host di acara Tukul Arwana One Man Show Indosiar, membuat Vania memiliki kedekatan khusus dengan Tukul Arwana. Demikian juga dengan Vega. Sayangnya, harapan Maria Vania dan Vega untuk menjenguk Tukul yang sedang menjalani perawatan di rumah belum terlaksana. Hingga saat ini, keluarga belum bersedia menerima kedatangan tamu, mengingat ringkihnya kesehatan Tukul pasca mengalami pendarahan otak. Benarkah Maria Vania dan Vega kecewa lantaran dilarang menjenguk Tukul yang sedang dalam proses pemulihan? Dan kalau untuk masalah jenguk, itu aku kan emang udah pengen lama nitip pesen tuh sama manajernya Mas Kimon. Mas Kimon, aku pengen banget dong jenguk Mas Tukul ketika udah siap ya, ketika udah siap untuk dijenguk oleh teman-teman yang lain, tolong kabarin. Cuman sampai sekarang masih belum ada kabar nih dari Mas Kimon. Pengen banget gitu jenguk, tapi kan kemarin tuh memang belum boleh. Tapi mudah-mudahan lah dalam waktu dekat nih, beberapa hari ke depan mudah-mudahan udah bisa jenguk ya. Karena kan khawatirnya Mas Tukul tuh kalau ketemu orang takutnya malah nangis kan, takutnya malah sedih, malah pikiran gitu. Ya aku juga kayaknya datang harus nyiapin nih, aku nggak mungkin nanya Mas gimana, jadi lebih pengennya Mas Tukul tuh fokus sama penyembuhannya dulu gitu. Sebagai sahabat, sebagai adik, jadi aku ngerasa kayak ya udahlah, yang paling penting saat ini kondisinya yang doain aja lah gitu. Ya dekatnya tuh udah kayak apa ya, kalau dekat Mas Tukul tuh tenang. Kenapa tenang? Kayak Mas Tukul, aduh aku capek banget nih. Nah di situ Mas Tukulnya kayak selalu ada aja kata-kata yang udah kerja tuh ibadah, kamu bawa happy aja. Jadi beliau tuh kalau aku ngelihat dia nungguin tuh dia suka nyanyi-nyanyi. Nah yang kayak gitu yang aku kangen, apa ya, motivasi dengan humor, itu yang Mas Tukul selalu aku kangenin sih. Yang aku mungkin nggak bisa dapetin dari senior yang lain ya. Ya untuk saat ini karena beliau rekannya banyak, teman-temannya banyak, bahkan teman-teman media beliau bekerja dulu juga banyak, pasti kan pingin. Tapi saat ini mungkin belum bisa dijenguk karena memang kita masih mengantisipasi adanya pandemi ini gitu. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan, jadi kemungkinan masih belum bisa dijenguk. Sejak berkecimpung di dunia hiburan, Tukul Arwana dikenal sebagai sosok yang ceria dan pekerja keras. Hampir setiap hari, ia melakoni kegiatan syuting, bahkan waktunya nyaris habis di tempat kerja. Namun demikian, Tukul tak pernah menunjukkan raut wajah lelah. Ia juga tak pernah mengeluh sakit. Tukul justru selalu mempertontonkan aksi energik saat tampil di atas panggung. Fakta mengejutkan pun terungkap bahwa selama ini Tukul memiliki pola hidup kurang sehat. Kegemarannya makan berlebihan sulit dikendalikan, ditambah lagi kebiasaan Tukul yang jarang berolahraga. Puncaknya, ketika Tukul ditemukan tak sadarkan diri di rumah. Setelah dilarikan ke rumah sakit, baru diketahui bahwa Tukul menderita penyakit cukup berat. Benarkah kondisi kritis yang sempat dialami Tukul adalah akibat dari kelalaiannya menjaga pola hidup sehat? Lantas, pantangan apa saja yang harus dijalani Tukul sejak kondisinya membaik setelah mengalami pendarahan otak? Karena kalau aku lihat Mas Tukul tuh seneng banget makan seafood. Selalu ngajakin kayak teman-teman semua, yuk abis ini kita seafood. Nah kan kita nggak tahu kalau di situ kan ada kayak udang atau yang lain, itu kan kolesterolnya tinggi juga. Kalau duren sih aku kurang paham, tapi yang aku tahu dia suka banget sama gorengan. Jadi dia selalu bilang ke aku kalau makan selalu harus ada gorengan. Terus aku nanya, Mas Tukul emang harus ada gorengan? Iya, katanya selalu harus ada gorengan. Yang aku tahu Mas Tukul kayaknya nggak pernah olahraga gitu loh. Oh pasti, kalau untuk
Untuk saat ini benar-benar prepare. Jadi kalau dulu Mas Tukul masih hobi makan duren, hobi makan sate kambing, mungkin ada rekan-rekan sini yang tahu lah. Beliau tuh kalau ngajak makan kan gitu, kalau nggak duren, sate kambing, nasi padang. Bukan menyalahkan itu ya, bukan menyalahkan itu, cuman ya kalau bisa dikurangin. Sebelum dikenal sebagai selebriti papan atas, Tukul Arwana memiliki perjalanan karir yang tidak mudah. Ia mengalami jatuh bangun, bahkan pernah berada di roda kehidupan paling bawah. Namun, usaha memang tak mengkhianati hasil. Meski hanya bermodal nekat saat mengadu nasib di ibu kota, Tukul akhirnya mencapai puncak popularitas. Bahkan saat ini, Tukul tak hanya dikenal sebagai artis besar, ia juga mulai melebarkan sayap ke dunia bisnis dan dijuluki juragan 200 kamar lantaran sukses membangun usaha kos-kosan. Namun, ketika kesuksesan berhasil digenggam, Tukul justru mendapat cobaan besar. Akibat penyakit berat yang dideritanya, Tukul terancam kehilangan karir yang ia rintis dari nol. Hingga saat ini, Tukul memang belum bisa kembali ke panggung hiburan tanah air. Ia harus menjalani masa pemulihan yang diprediksi memakan waktu 2 tahun lamanya. Lalu seperti apa kerinduan Tukul terhadap dunia hiburan yang ia tinggalkan selama 2 bulan belakangan? Benarkah Tukul siap tampil di hadapan kamera lagi setelah kondisinya dinyatakan pulih total? Beliau sempat sedih gitu, sempat ngeliat gitu. Tapi kesini-sini saya, Mas Ari, dan teman-teman semua pasti ngomong, ayo Mas sembuh, nih syuting lagi. Dia yang kemarin-kemarin sedih, sekarang ketawa. Terus kadang genggam tangan, itu membuktikan malah beliau mungkin bahasanya ada aku semangat nih untuk sembuh. Itu sih lewat genggaman tangan yang kuat itu. Ya, aku sih yakin Mas Tukul akan kembali lagi sih untuk menghibur kita. Mas Tukul harus selalu yakin kalau keajaiban tuh ada, dan aku percaya banget Mas Tukul akan pulih dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tetap semangat Mas Tukul, we love you.